Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Wa qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharaini. Amin. Wanzur ilal izami kaifa nunshizuha. Fi qouli ta'ala, pada kita ulangi sedikit lah. Wa qara'a sallallahu alaihi wasallam aidan, dan telah membaca pula Nabi kita SAW dan riwayat hadis nun shizuha fi qouli ta'ala wanzur ilal idhami kaifa nun shizuha bidamin nun al-ula, dengan dhammah nun pertama nun, wa sukuni saniyah, dan mati nun kedua nun, wa kasri shin shi, kasar huruf shin, ba'daha setelahnya zayun ada huruf zay pulang. Nah, jadi bacaan nun shizuha itu wahia qiraatu hamzata, yaitu bacaan riwayat Imam Hamzah. Imam Hamzah wal Kisai dan Kisai. Semalam sudah catatkah? Imam itu ada tuh 7. Dah kalau catat semalam tah atau ada tulisannya lah? Ada tulisan sudah lah. Nah, Imam itu 7 semalam tah. Imam Qiraat ada 7. Ada semalam tuh nama-namanya. Atau dicatat kah semalam sudah? Ada itu mana? Sudah dilewat pelajaran ke-10 semalam. Nama-nama imam tuh. Ya, dah, kemudian wa asimin dan asim. Nah, asim ini qiraat kita. Jadi kalau kita baca Quran, qiraat kita itu adalah Imam Asim. Nah, kita baca nang sehari-hari Quran kita nah. Lah, imam kita tuh Asim. Imam bacaan Quran lah, dan imam mazhab lain lah. Mazhab kita Syafi'i. Syafi'i itu kan masalah kita beribadah, tata cara kita berhubungan dengan manusia sama makhluk, itu Imam Syafi'i. Kalau masalah kita beriktikad, pulang berkeyakinan, imam kita antara dua, Imam Abul Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau tasawuf, pulang imam kita Junaid Al-Baghdadi. Nah, kalau Quran, Pak, imam kita siapa? Masalah bacaan Quran, imam qiraat, itu Imam Asim. Asim itu bisa mirip dua. Asim itu murid sidin 2, nama diratakan sidin belain, yaitu Hafsun lawan Syu'bah atau Hafas dan Syu'bah. Nah, kita jalur Imam Hafas. Jadi antara Hafas dan Syu'bah satu perguruan, tapi beda juga sekalinya. Ada perbedaan yang sedikit lah, mah berbeda. Nah, itu beri orang masalah bacaan Quran tah. Tadi kita nih sebuting Imam Asim nih, kada bisa baca Quran kadang lah. Baca bang jurang. Kahaya asa, ya. Kahaya asa. Apa hama asak nah apa hama asak hama ancang-ancang bismillahirrahmanirrahim, ancang-ancang kayak qari'ah juga kan baca bismillahirrahmanirrahim. Saya biar awal surah hama asak kok hama asak, habis gigir alam nona santriwati alumnus santren baca hama asak ya Pak. Nah bacanya itu hama asak tuh bacanya apa gerang? Nah ya, terus ain, sin, qaf. Nah, dibaca hama asak. Alamas, ya. Orang alif lam mim sad naon eh? Orang alif lam mim sad. Bismillahirrahmanirrahim. Alamas. Apa saya ngomong pulang sebenarnya alar ya. Orang alif lam murahnya alar. Ini pesantren kayak itu baca Quran, kasihan deh lo, apa kata dunia, karena aku tes karena bunyinya. Nah baca panggilnya juga bisa lah. Nah nilai kepribadian ya nilai kepribadian ya itu apa nah tiba-tiba karena malam mau kayak baca apa malam kemarin anda malam di tambulan ya selamat tam ya, tambulan saya selamat tam deh ini tambulan alasannya ayo pak anak itulah nah dites tiba-tiba karena ya usul tafsirnya. Nah, malam pilihkan ayatnya. Baca ini aja malam, ya Pak. Nah, baca jangan. Baca, kalau baca lah. Nah, baca doang, nah, baca. Baca kalau dong baca. Lain tuh lain. Udah deh. Birra'i dengan wa qara al-baqun, dan membaca yang lainnya. Berapa nih? Kalau Hamzah, Kisai, Asim, wa Ibnu Amir 4. Jadi 3 lagi lah. Nah, sisanya 3. Wa qara al-baqun, dan membaca 3 yang tersisa, 3 imam yang lain. Nun syiruhaan,
Antara zailan ra itu beda. Kan kayak apa ini ya? Namanya salah, mana bujur. Bujur beratan. Pakai pakai itu gitu. Karena masing-masing punya tanggung jawab. Masing-masing dari yang 7 ini mereka punya guru sampai ke Rasulullah. Dan gurunya ada sembarangan. Orang harap beratan, nang kuat hafalan beratan. Ternyata ada dua bacaan, ada non shizuha, ada non shiruha. Mananya sama belen kah? Sama belen mananya? Kada sama mananya, tapi kada merusak. Kada merusak lawan lawan nilai-nilai Al-Qur'an tersebut. Jadi ada yang non shizuha, ada non shiruha. Itu bujur berdua lah. Kayak pagi itu aja. Ya, memang Quran itu kan ada periwayatan, Bang. Jadi ada pertanggungjawaban. Cuma itu kadang-kadang merusak bagi nilai keautentikan Al-Quran. Kemudian badalah zai dengan menggantikan zai. Wa qara'a sallallahu alaihi wasallam dan membaca Nabi SAW dalam periwayatan hadis min anfasikum. Nah, itu. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Hehehe. Apa bacanya apa sih kom ha? Ampusikum. Nah, namun protes kada mengerti orang pakai bacaan kiraat lain pada Imam Hafaz, lain pada Imam Asim. Baca itu min anfasikum. Tapi jangan kan baju-baju kayak itulah. Karena takkan orang nggak bisa jawab lagi. Malim je bacakan itu suah aja. Enggak itu aja kan orang. Malim pelan dibawa-bawa karena. Ibu malim telepon orang. Jadi kan usah lah. Muntaho nang pina itu usah kita anu jaga-jaga aja. Bila orang baca kayak itu, oh ada tuh orang punya ilmunya kan. Ih, bahaya aku mendengar kayak itu. Cuma bisa juga kan orang nih hendak sekadar penampilan aja. Bau nabahnya aneh bacaan. Ada baik lah. Oh, ada bagus tak. Anak nang tampil beda, tapi kada ahlinya. Nah, kada ahlinya, jangan kayak itu. Jadi memang ada perbedaan itu, memang ada ilmunya. Tapi kalau orang ahlinya ada bapak. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum ya. Kada salah ada. Kada suatu tawaan kan manangar. Karena orang ada ilmunya. Tapi kada sembarang orang wani baca itu. Walaupun ada ilmunya, kada sembarang orang wani baca itu. Fi akhiri surat Taubah. Pada akhir surah Taubah. Nah, surah Taubah tuh. Di penghabisannya ayatnya tuh. Laqad ja'akum. Nah, wani kada berbuku. Yalah. Ikan baca Quran, surah Taubah tuh. Sampai laqad ja'akum. Tutupmu Quran. Kenapa? Apa dulu aja ayat terakhir aja. Kemang, apa juga? Tinggal aja juga. Nah, ayo, kok bisa tertinggal tuh? Ambil buku. Namana nang ke bawah namana? Masalah bawah namana? Nah, paraet. Karena begitu dia jangan lagi saat tinggal lah. Ini bulik ke anu kah? Bulik ke Jawa kah? Di mana di asrama? Oh, giring kah? Betul juga. Kemudian bifatil fa'ilah anfa adalah wa maknahuna bila kalau min anfusikum daripada diri kalian artinya segolongan sama-sama manusia itu min anfusikum. Bila min anfasikum lain artinya min anfasikum itu artinya apa? Min a'zamikum qadran. Nah, maknanya min a'zamikum qadran dari orang yang rasulun seorang rasul daripada orang yang paling besar kemuliaannya. Orang yang paling besar kemuliaannya. Orang paling besar kemuliaannya. Paling agung. Kama sabata dzalika, begitulah telah tetap riwayatnya Anib ni Abbas. Daripada Ibnu Abbas. Siapa ngarang Ibnu Abbas siapa? Siapa ngarang Ibnu Abbas? Ngarang sini siapa ngarang sini? Siapa? Nah, nama asli siapa? Ibnu Abbas. Siapa? Siapa tahu? Ya, siapa tahu? Nah, ini tahu. Gampang. Siapa Ibnu Abbas ngarang asli siapa? Siapa? Ibnu Abbas siapa ngarang sini? Abdullah. Ya. Jadi bila nama-nama itu pakai ibnu aja itu dicurigai namanya adalah Abdullah. Dicurigai adalah Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Umar, Ibnu Ammar. Ada 4 orang sahabat Nabi ngaran Abdullah. Nah, 4 orang sahabat Nabi ngaran Abdullah. Alim-alim berdata. Banyak kali lagi ngaran sahabat Nabi Abdullah. Yang 4 nang jadi tuan guru besar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ammar, Abdullah bin Mas'ud. Apa sudah?
Ayo ulangi. Pertama. Ah, Ibnu Abbas. Kedua, Ibnu Umar. Tiga, Ibnu Amar. Empat, Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Amar tuh kayak apa tulisannya? Nah, Ibnu Umar lah Ibnu Amar kayak apa tulisannya? Kada sama. Bila kayak ini tulisannya apa bacanya? Ibnu Umar. Bila kayak ini tulisannya Ibnu Amar. Nah, ini pertama ini membedakan. Bila kayak ini Ibnu Umar, bila kayak ini Ibnu Amar. Nah, kayak ini asalnya Ibnu Amrin. Dibaca Ibnu Amar. Ibnu Umar, Ibnu Amar. Jadi waw ini untuk membedakan, jangan dihapus. Lebihanan gini aja. Nah, orang itu membedakan antara Umar dengan Amar. Jadi bila Amrin pakai waw, bila Amrun pakai waw, bilanya Amran hilang wawnya. Nah, ini. Nah, hilang wawnya. Amran. Bila Umar kada pakai alif. Itu rahasia penulisan Umar dan Amar. Ini sama-sama terkenal, Bang. Umar terkenal, Amar terkenal. Anaknya terkenal pulang. Ibnu Umar, Ibnu Amar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Siapa? Anak lawan abahnya. Qala berkata, fi Ruhil Ma'ani, pada kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Nah, kitab tafsir ngarannya Ruhul Ma'ani. Ini kita tafsir yang dikagumi oleh guru sekumpul. Nah, diagungkan apa dipuji oleh guru sekumpul. Kita tafsir Ruhul Ma'ani nih. Nah, ada pernah guru sekumpul mengagungkan kitab tersebut Ruhul Ma'ani. Wahya qira'atu Ibnu Abbas, itu adalah bacaan Ibnu Abbas, wa Ibnu Muhaisinin, wa Zuhri. Tapi ini di atas lah, di atas pada Imam Qiraat 4 7 tadi. Ya, di atas lah, jalur di atas. Ada kita nih jalur Sayyidina Ali lah. Jadi kita ini Asim terus ke atas sampai kepada Sayyidina Ali. Jadi kita ini qiraat kita orang Indonesia ini kan qiraat Asim, ini jalurnya dari Kufah, dari Irak. Nah, jadi ilmu bacaan Quran kita ini dari Irak. Kenapa? Sayyidina Ali itu kan setelah jadi khalifah, berdiam di Kufah. Kufah itu salah satu kota di negeri Irak. Nah, dari Kufah itulah menyebar terus sampai ke Indonesia tentang bacaan Al-Quran. Asim tuh. Nah, kalau Nafi, Madinah rasanya. Imam Nafi. Kemudian, wa qara'a sab'atu. Nah, dan membaca 7 imam. Nah, tadi bedain. Walaupun Nabi periwayatannya min anfasikum, imam kiraat, mereka tuh dari guru ke guru. Kada mau sembarangan. Baca tentang hadis, Nabi baca anfasikum ya. Sedangkan buahnya belajar dan guru ampusikum, kada mau ubah-ubah. Jadi anfasikum. Jadi kiraat itu sekadar kiraat ada bacaan anfasikum itu sekadar periwayatan. Jadi pernah dibaca orang kayak itu. Tapi imam 7 satu-satu pun tidak menggunakan min anfasikum. Nih, wa qara sabatu min anfusikum jam'u nafsin. Ampus itu kan jam pada nafsun, nafsun, nafsani, anfusun, nafsun satu jiwa, ampus beberapa jiwa atau golongan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri, artinya dari golongan manusia. Ya, amun rasul itu malaikat, nyaman kita lah. Malaikat terbang, kita bisa terbang, orang nurutilah. Adanya benar. Bisa rasul, dia bisa terbang, kalah ada kita. Nah, rasulnya terbang, tidak akan nuruti kita. Maka kita disuruh menuruti Nabi. Kan? Disuruh menuruti Nabi. Bila cinta kepada Allah, turuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad misalkan malaikat bisa terbang, kalau kita nurutilah. Nah, kada kawa. Ternyata Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Ya, dia bisa tertawa, dia bisa sedih, dia bisa gembira, dia bisa bercanda, dia bisa berbicara, dia bisa kawin, tapi dia tidak berpacaran. Kalau berpacaran berarti tidak mengikuti Rasulullah. Nabi itu kawin aja, tapi pacaran kada. Ikam pilih kawin kah pilih pacaran kah? Hendak kawin nggak sudah? Hah? Hendak kawin nggak sudah? Loh, wai, mantuk padahal abahmu. Yo, milih anak Nabi itu disuruh pacaran, tapi bisa kawin. Kita disuruh nuruti Nabi. Yo, nurutin Nabi. Apa? Kawin ke pacaran kah? Kawin lah. Nah, tapi belum saatnya. Sekarang masih mempersiapkan diri. Ya kan? Kenapa? Karena orang kawin itu harus
Mau angkat berilmu karena berantakan rumah tangga. Harus berilmu loh. Lah, ya, jadi sekolah untuk agama ini, untuk ilmu agama ini supaya kita menghadapi masa depan itu bagus. Karena ilmu itu menjadi solusi bagi masa depan yang kita hadapi. Bila hadapi ilmu, kita kadang-kadang ambil keputusan karena tak salah-salah jadinya. Itu pentingnya untuk ilmu. Terkadang sekolah pesantren gen kawin, kadang ngerti ilmu kawin. Nah, kayak Pak anu aja kada tamat kitabnya. Nah, kitabnya ada tamat aja atau parai aku jadi burujur aja. Orang membahas kawin aku parai aja. Nah, arti bab nikah adalah pas kada mengerti. Nah, alihnya. Hmm. Misalkan orang pernikahan tuh ada bab iddah. Ngerti lah bab iddah lah. Lah iddah itu apa? Arti iddah apa? Tahu di iddah? Nah, tahu di iddah. Iddah itu terjadi setelah talak. Tahu talak? Nah, talak itu cerai. Nah, setelah cerai terjadi iddah. Tahu lah iddah itu berapa? Lain. Nah, lain-lain orangnya bagi ringan sikonnya, bagi ringan apa ngarannya toh? Kasusnya bila cerai hidup 3 kali suci. Kalau cerai mati 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Salah. 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Arba'at asyurin wa asyara. 4 bulan 10 hari. Ibahnya 100 sampai sebulan. Itu masa iddah ta. Tahu iddah apa iddah ta? Nah, iddah na aci warung lain. Nah, tahu di iddah lah. Masa tunggu jaga tamsel ikam kartu apa? Kartu apa? Kartu seluler. Nah, jaga tamsel kartu seluler, masa iddah itu masa tenggang. Bila kada diisi pulsa, kartunya mati. Nah, masa tenggang toh. Mati, terblokir. Bila hendak menghidupi harus berurusan bahasa. Itu. Amunnya masih masa tenggang diisi pulsa, hidup kembali kartunya. Artinya suami itu kalau menolak istrinya sebelum habis masa tenggang, sebelum masa habis masa iddah, dia kembali kepada istrinya, maka tidak perlu lagi dia akad nikah, otomatis tersambung kembali. Toh, napa ngarannya? Rojok ngarannya. Rojok kembali. Nah, kawa rojok nalaki. Ikam ko rojok jadi. Jangan je. Mati aku je. Kan dirujok kan dirumpak bahasa Banjarnya. Nah, kisah paloy. Nah, paloy berlaju motor kan. Pas ngantok paloy. Pas pak. Nih, tak kahiga. Ngantok satangnya tak kahiga. Taruh pak pun pisang. Pingsan paloy lo mana? Pingsan paloy taruh pak pun pisang. Kalau bahasa Banjar kan taruh jok pohon pisang. Nah, paloy aja taruh jok pohon pisang. Kayak pak adanya pingsan. Nah, diangkat orang, bawa orang kapus kamleng. Imbahnya hati ruang, paloy luka-luka, paloy kan lingsak-lingsak. Apa? Anu gencang benar tabrakannya. Tarujok misang nih gencang benar. Bahasa Banjar kan rujok itu tarumpak, artinya kan tarujok tarumpak. Imbah paloy sadar dari pingsannya, datang perawat. Bapak hendak dirujuk ka ulen kah pulang? Ujar paloy, ikam hendak memati aku kah? Hendak bunuh aku aja paloy. Aku tarujuk pun pisang gen. Pingsan di paloy, mereka tarujuk ulen. Tarujuk ulen hancur aja alo di paloy awakku. Nah, dirujuk ka ulen. Pian hendak dirujuk ka ulen kah aja. Sarik paloy langsung ngono kan. Dirujuk ka ulen. Aku aja paloy tarujuk pun pisang gen. Pingsan dah. Amun dirujuk ka ulen hancur awakku. Nah, padahal Pak dirujuk ka ulen, diantar ke rumah sakit, landasan ulen. Itu panjang anunya, bahasanya panjang tapi singkat. Nah, dirujuk itu kan bahasa Indonesia lain, bahasa Banjar. Kalau bahasa Banjar rujuk merumpak. Kalau bahasa Indonesia rujuk itu apa? Diantar surat rujukan, yalah. Nah, sepengantar dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Kalau bahasa agama pulang rujuk itu apa deh? Kembali setelah menceraikan. Nah, itu ada kata-kata tuh lain-lain artinya bagi ringan sikonnya di mana kata-kata itu dipakaikan. Kalau belum habis masa iddah, suaminya kembali, maka tidak perlu akad nikah bahasa. Kalau sudah habis masa iddah,
Lalu suaminya mau kembali, nah terserah perempuannya. Ujar perempuannya, aku dah akun lagi, bebulik jadi binimu. Napa? Lapah dah aku jadi binimu dah. Nah, lapah aku menderita, aku jadi binimu. Dah akun lagi aku nerima. Ada hak bininya menolak. Kata kawa, tiwas sudah masa iddah bang. Amun masih masa iddah, jelekannya ikam ku kembalikan dari pernikahanku. Hakun kada hakun tetap kembali. Itu kalau masa iddah. Karena talak dan rujuk di tangan suami. Berapa kali kawa ka itu? 3 kali. Dia boleh gitu lagian. Muar na bini, cerai. Nyasal, kembali pulang. Belum masa iddah apa? Otomatis tersambung pulang pernikahannya. Sarik pulang, bakal pulang, cerai pulang. Dua kali talak dah. Talak dua dah ngarannya. Nah, 2 kali dah. Kembali pulang, nyesal, kembali pulang. Tapi bini masih bermasa iddah, Pak. Kau pulang, kembali masa tenggang. Kau kembali pulang. Sekali lagi, cerai. Nah, kaulah kembalilah. Tak bisa kembali, hanya mengharapkan takdir. Artinya terserah Allah Ta'ala aja lagi. Maka ajar bila sudah talak 3 itu, bini mantan istri ini adalah wanita tercantik seluruh dunia. Pokoknya siapa aja kada kamalawani. Kagenangan terus sama bini. Sarang suah ada sakalang bulan bini. Wah, kagenangan terus sama bini loh kone. Siang malam kagenang bini. Kurus kering awak kagenang bini. Mantan bini tadi. Iya talak 3 bang. Dia orang tua talak 3 itu berhentu. Nah, hendak benar bubulik ke bini. Tapi kaulah hanya takdir. Artinya Allah Ta'ala mengaturnya. Bila misalkan bibiniannya itu bini tadinya kawin dengan suami berikutnya, siapakah pulang beliki? Nah, imbah balikilan suami berikutnya, lalu terjadi tuang talak. Nah, apakah pulang saya ditalak oleh laki yang kedua toh? Nah, lalu setelah habis masa iddah, maka suami pertama ada kesempatan kembali kepada istrinya tadi. Tapi suruh kembali takuni lo, imbah kah makan pintol belum kah? Belum terasa pintol. Nah, takawa harus terasa saya biji pintol. Enggak ada paham, ada apalah, aku nggak menjelaskan. Jadi siapa si nang tukang menikah kan, bukan di Benkuan nih kan, tahu pasal bujur-bujur nak nih. Sudah kan makan pintol. Ya, tuh kan. Takuninya lo si nang bini tadi. Ikam dari suami yang kedua tuh kayak Pak, suara terasa pintolnya lah. Suhai aja. Berapa kali rancak tuh harap bener deh. Ini sekali gitu coba. Nah, hanya boleh suami yang pertama dikembali kepada istri yang sudah ditalak oleh suami kedua tadi. Bila belum terasa pintol, kadesah atau bulik. Nah, itu hukumannya toh. Nah, lelakian tuh main-main talak loh kan. Akhirnya bini seorang diambil orang. Sampai marah saya hula. Nah, itu hukumnya. Paham dah. Paham kada kah? Cuman pesantren tahu kisah itu nggak ada tahu nah minggu pandi. Hah? Nanti di masa depan kamu paham lo kan? Tahu coba pada gitu.